Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Halwa Lestarte. You can call me Halwa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan Sustainable Development Goal terhadap pembangunan pendidikan berkelanjutan di Indonesia. Baik, langsung saja, yaitu banyak pertanyaan yang timbul saat kita berusaha untuk menemukan cara yang paling baik struktur pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Mari kita simpulkan, ada 4 tajuk, yaitu apa, mengapa, bagaimana, dan di mana. Apa seharusnya yang menjadi tujuan menyeluruh dari pendidikan? Mengapa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sangat penting? Bagaimana seharusnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan diselenggarakan, dan yang terakhir yaitu di mana seharusnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dilangsungkan. Baik, tujuan pendidikan adalah menyediakan informasi dan motivasi bagi siapapun yang memerlukan bertindak bagi pembangunan berkelanjutan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan mencakup semua proses yang menumbuhkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang mendukung upaya individu, sekolah dan masyarakat untuk mempromosikan pikiran yang adil dan keadilan, keamanan ekonomi, menopang ekologis, dan demokrasi. WWF menekankan bahwa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai perspektif menyeluruh dan proses yang sedang berjalan dalam dunia yang selalu berubah ini. Tujuan jangka panjang kita adalah seharus hidup dengan sebaik mungkin sambil menghindari kerugian jangka panjang terhadap manusia, alam, ataupun masyarakat jika mereka ingin bertindak menuju masyarakat berkelanjutan. Setiap individu harus mempunyai keterampilan, kompetensi, tindakan yang berkembang dengan baik, yaitu pengetahuan, peluang, dan motivasi. Kompetensi tindakan untuk pembangunan berkelanjutan mengacu pada kemauan dan kemampuan untuk mempengaruhi gaya hidup dan kondisi kehidupan secara lokal dan global dari waktu ke waktu. Elmhurst John Hopkins University 2009 mendefinisikan kompetensi tindakan sebagai berikut: kemampuan untuk terlihat sebagai pribadi bersama dengan orang lain dalam tindakan yang bertanggung jawab, memelihara dunia yang penuh kasih manusiawi berdasarkan pemikiran kritis dan pengetahuan yang tidak sempurna. Pendidikan bisa dan harus berkontribusi pada visi baru untuk pembangunan berkelanjutan global UNESCO 2015. Pembangunan yang terjadi di dunia sekarang ini tidaklah berkelanjutan. Kita semua dengan mudah dapat menyetujui hal ini. Mencapai pembangunan berkelanjutan memerlukan pembelajaran terus-menerus tentang masalah yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lainnya. Tetapi ini juga tentang kemampuan untuk berhubungan secara rahasia bagi kita yang masih hidup saat ini dan generasi mendatang yang harus mampu untuk bertahan hidup dan beradaptasi terhadap perubahan. Masyarakat saat ini dalam masa perubahan yang konstan dan cepat, tidak seorang pun dapat berkata dengan pasti apa yang terjadi di masa depan. Tetapi jika anak-anak dan kaum muda harus berurusan dengan dunia yang berubah ini, sekolah dan pendidikan harus menjadi pelopor untuk menjadi tempat berpikir inovatif. Sebagian besar anak-anak di dunia ini pergi ke sekolah, walaupun banyak dari mereka terlalu cepat menyerah. Jadi peran pendidikan bekerja menuju pembangunan berkelanjutan adalah penting.
masyarakat dan para pemangku pemerintah dapat membuat konsep Education for Sustainable Development, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ESD, sebuah pendekatan yang terbentuk di semua kurikulum sekolah. Bersama-sama kita dapat melangkah yang lebar menuju masa depan yang berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Pendidikan pada umumnya dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan pada khususnya adalah hak asasi manusia dan pendorong yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Masalah keberlanjutan memainkan peran penting dalam pendidikan, yaitu target dalam Sustainable Development Goals atau SDGs yang menyatakan pada tahun 2030 kita harus memastikan bahwa semua pelajar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk diantaranya melalui pendidikan untuk pembangunan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mempromosikan kebudayaan damai dan tanpa kekerasan, warga negara global, dan menghargai kebudayaan, kearagaman budaya dan kontribusi budaya pada pembangunan berkelanjutan. Di sini peran utama sekolah ditekankan pada manajemen perubahan menuju pembangunan berkelanjutan dan beragam komponen lainnya yang membentuk praktek di banyak negara. ESD dimasukkan dalam dokumentasi peraturan sekolah dan kurikulum. Di Swedia, masalah berkelanjutan dengan jelas dicantumkan di kurikulum prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah atas. Di Kamerun juga ESD telah diintegrasikan ke dalam sebagian besar kurikulum untuk sekolah dasar, sekolah teknik, perguruan tinggi bagi kurikulum untuk sekolah menengah atas. Contoh lainnya yaitu negara Zambia. Di sana ESD adalah bagian integral dari pelajaran lingkungan dan digambarkan sebagai nilai-nilai perspektif, pengetahuan, dan sikap berkontribusi terhadap pengukuran ramah lingkungan dan solusi untuk masalah-masalah lingkungan. ESD dijelaskan sebagai bentuk berbeda dari lingkungan yang berfokus pada mengadopsi strategi pendidikan tentang masalah berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan siswa dan memahami, berpartisipasi, dan menjadi lebih baik dalam memecahkan konflik yang diperdebatkan dengan keuntungan ekologi, sosial, dan ekonomi lingkungan kita. Kerangka kurikulum pendidikan Zambia 2013 di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 4 bagian ke-1 pasal 5 ayat ke-1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sedangkan pendidikan yang untuk pembangunan berkelanjutan dinyatakan dalam rencana strategi atau Renstra Kemendiknas 2010 sampai 2014. Di sana disebutkan bahwa pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Manusia yang seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan keperluan generasi saat ini dan generasi yang akan datang atau kelanjutan intergenerasional melalui KTSP kurikulum tingkat intergenerasional melalui Satuan Pendidikan dan Kurikulum tahun 2013. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sudah tertuang dalam peraturan undang-undang baik secara nasional dan tingkat daerah. Masalah lingkungan sudah terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang ada masuk dalam kurikulum 2013 yang ada juga terdiri sendiri seperti kurikulum muatan lokal tentang pendidikan lingkungan hidup. Para guru memiliki peluang
tak terbatas untuk mempersiapkan murid dan kaum muda untuk bisa menjadi warga negara yang baik dan siap membuat pilihan berkelanjutan. Kesempatan untuk kerja bertema berdasarkan pendekatan subjek spesifik yang berbeda terhadap masyarakat berkelanjutan sangat jelas didukung dengan kurikulum di banyak negara. Sebagai contoh, kolaborasi antara ilmu sosial dan biologi dapat menggambarkan aspek-aspek dari masyarakat berkelanjutan mewujudkan isi dari kurikulum sambil bekerja untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Baik, sekian dari penjelasan mengenai ketertarikan dari pendidikan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Jika ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.